Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin membuat tutorial, yaitu bagaimana cara membuat kuis online menggunakan Google Form atau Google Formulir. Sebelum saya lanjut untuk memulai tutorial, sekarang saya akan menunjukkan contoh yang telah selesai dibuat. Jadi contoh yang telah selesai dibuat seperti ini. Ini adalah contoh yang telah selesai dibuat. Hasilnya seperti ini. Ini Google Form-nya kita bagi menjadi beberapa bagian. Jadi misalnya di sini ada ini bagian yang kedua. Ini adalah soal pilihan ganda. Kemudian kita scroll ke bawah, ini ada bagian yang ketiga. Ini soal isian. Sementara bagian pertama yaitu identitas diri. Di sini ada nama, ada NIS, dan juga ada kelas. Kemudian selanjutnya yaitu sekarang menu respon. Jadi ini adalah menu respon. Jadi di menu ini kita dapat mengatur menerima tanggapan atau kita tidak menerima tanggapan. Jadi di sini kita bisa mengatur waktu untuk menerima tanggapan. Misalnya seperti ini. Ini kita dapat menerima tanggapan. Tetapi misalnya kita tutup tanggapan seperti ini, tidak menerima tanggapan, maka siswa dia akan tampil seperti ini. Jadi siswa tidak dapat mengirim kuis ke guru masing-masing. Jadi ini fungsi dari menu respon atau menu tanggapan. Sekarang kita akan mencoba untuk menjawab kuis yang telah dibuat. Jadi untuk menjawab kuis kita menuju ke menu pratinjau yang ini. Jadi kita klik sehingga tampil seperti ini. Jadi di sini kita buat menjadi 3 pratinjau. Artinya di sini ada 3 siswa yang menjawab soal masing-masing kuis online seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat seperti ini, yaitu ada NIS, kemudian ada nama, kemudian kelas. Perhatikan urutannya. Yang kedua ada NIS, kemudian kelas, kemudian nama. Kemudian yang ketiga bisa dilihat ada NIS, ada nama, dan ada kelas. Di sini ada 3 bagian. Namun perhatikan urutannya. Di sini soalnya diurutkan secara acak. Jadi artinya di sini siswa yang satu dengan siswa yang lain mendapatkan urutan nomor yang berbeda. Sehingga kemungkinan siswa untuk mencontek ke teman yang lain menjadi lebih kecil. Karena dia mendapatkan nomor urut soal yang berbeda. Sekarang kita akan menjawab soal kuis online satu persatu. Jadi misalnya di sini untuk yang pertama yaitu kita isi NIS. Jadi NIS-nya di sini misalnya kita ketik 1121. Kemudian untuk nama kita berikan nama misalnya Akmal. Kemudian kita pilih kelas. Kelas misalnya di sini 6A. Kemudian untuk siswa yang lain kita berikan NIS. Misalnya di sini NIS-nya 1122. Kemudian untuk kelas di sini dia 6B. Kemudian untuk nama kita berikan nama misalnya di sini namanya yaitu Fadlun. Kemudian untuk siswa yang selanjutnya atau siswa yang ketiga di sini kita berikan NIS yaitu 1126. Kemudian untuk nama yaitu namanya Farhan. Kemudian untuk kelas kita pilih kelas 6C seperti ini. Jika identitas diri sudah diisi dengan benar, sekarang kita klik berikutnya. Seperti ini. Yang ini juga sama, yaitu kita cek dulu identitas diri, NIS, kelas, dan nama. Jika sudah benar, kita klik berikutnya. Yang untuk siswa selanjutnya juga sama, kita periksa identitas diri. Jika sudah sesuai, klik berikutnya.
Nah, di sini perlu diperhatikan yaitu urutan soalnya. Karena setiap siswa mendapatkan nomor urut soal yang berbeda. Artinya, satu siswa dengan siswa yang lain belum tentu dia mendapatkan nomor urut soal yang sama. Sekarang kita akan melihat urutan soal untuk tiap-tiap siswa seperti ini. Sekarang untuk siswa ini, dia mendapatkan urutan soal seperti ini. Untuk siswa selanjutnya juga. Jadi di sini bisa diperhatikan urutan soal dia berbeda. Artinya siswa mendapatkan nomor urut soal yang berbeda. Sekarang kita akan mencoba untuk menjawab soal untuk tiap-tiap siswa. Jadi di sini bisa diperhatikan untuk nomor 1 dia mendapatkan 10 poin. Di sini bisa diperhatikan urutan poinnya. Ada yang 20 poin, kemudian ada soal yang 30 poin. Sekarang kita akan coba untuk menjawab secara random atau secara acak. Jika sudah terjawab semuanya, bisa dilihat di bawahnya. Kita kembali ke bawah. Di sini ada dua menu. Ada menu kembali dan ada menu berikutnya. Biasanya kita klik menu kembali. Maka dia akan menunjukkan identitas yang sebelumnya kita isi. Misalnya kita klik berikutnya, maka akan menunjuk ke keadaan setelah kita mengisi jawaban CHOS seperti ini. Kita klik berikutnya, maka kita akan mendapatkan soal isian yang ini. Jadi yang sebelumnya itu soal pilihan ganda. Kalau sekarang itu soal isian. Untuk soal isian kita akan periksa secara manual. Jadi di sini kita akan coba periksa secara manual dan kita isi secara acak. Di sini kita isi sebagai contoh. Misalnya untuk soal nomor 1 kita isi yaitu AAA. Soal selanjutnya juga kita jawab AAA. Kemudian yang selanjutnya juga AAA dan seterusnya. Jadi misalnya kita telah menjawab semua soal, kita klik kirim. Nah, di bagian ini kita dapat mengatur, misalnya di sini tulisan tanggapan Anda telah direkam. Lihat skor. Jadi di sini kita bisa melihat skor. Kemudian kita bisa kirim tanggapan lain. Jadi menu yang ada di sini bisa kita atur. Misalnya kita tidak ingin melihat skor, juga bisa. Kalau di sini dia akan menampilkan skor. Jadi skor yang kita dapat di sini, misalnya di sini skornya 70 untuk nama Akmal. Dan di sini juga siswa dapat melihat jawaban mereka yang benar dan juga jawaban yang salah. Jadi ketika ada tampil jawaban yang benar dan jawaban yang salah, kemungkinan siswa dapat memberitahukan jawaban mereka ke siswa yang lain. Sehingga bagusnya kita tidak menampilkan nilai mereka. Atau kita hanya menampilkan nilai, namun kita tidak menampilkan jawaban benar dan jawaban yang salah. Sekarang kita akan mencoba untuk menjawab soal pilihan ganda untuk siswa yang kedua. Di sini kita isi secara acak. Kemudian klik berikutnya. Misalnya di sini kita tidak tahu jawaban untuk soal isian. Jadi di sini soal isian kita abaikan. Artinya kita tidak mengisi. Kita langsung klik kirim. Seperti ini. Nah, jadi di sini kita masih bisa melihat skor. Atau kita klik kirim tanggapan lain. Jadi di sini kita bisa mengirim tanggapan lain. Di sini saya klik kembali. Nah, jadi ini adalah tanggapan lainnya. Nah, sekarang yaitu untuk siswa yang ketiga. Kita akan menjawab secara acak soal pilihan ganda.
Jika sudah selesai, klik berikutnya. Nah, misalnya di sini soal isian, kita isi jawabannya secara acak. Karena untuk soal isian akan diperiksa secara manual. Klik kirim. Nah, di sini kita akan lihat skor. Jadi di sini dia mendapatkan skor yaitu 100. Nah, jadi untuk soal isian kita akan periksa secara manual. Nanti hasil dari soal pilihan ganda dan soal isian kita bagi persennya. Misalnya untuk soal pilihan ganda persennya 50. Kemudian untuk soal isian persennya 50. Jadi totalnya 100. Sekarang kita akan menunjukkan cara guru memeriksa soal yang tadi dijawab siswa. Jadi misalnya semua siswa telah mengirim tanggapan mereka untuk kuis online. Jadi seorang guru dapat mengecek jawaban yang telah mereka kirim. Caranya seperti ini. Jadi kita menuju ke menu yang tadi. Ini ada dua pilihan, ada menu pertanyaan dan juga ada menu respon. Jadi kita klik menu respon. Maka dia akan tampil seperti ini. Jadi yang pertama yaitu untuk ringkasan. Dia akan tampil seperti ini. Kemudian untuk pertanyaan, dia akan menampilkan semua nama dan tanggapan untuk tiap-tiap pertanyaan. Selanjutnya yaitu untuk individual. Jadi kita klik individual. Maka dia akan tampil seperti ini. Jadi di sini bisa dilihat di sebelah kiri, di sini ada nomor. Kita bisa klik nomor ini. Misalnya untuk nomor 1, dia akan menampilkan tanggapan untuk nama Akmal. Jadi hasil tanggapan untuk nama Akmal seperti ini. Ini untuk soal isian. Kemudian yaitu untuk nama selanjutnya. Kita klik. Ini tampil untuk nama Fadlun. Jadi dia akan menampilkan semua jawaban yang telah diisi oleh Fadlun. Hasilnya seperti ini. Kemudian yang ketiga, yaitu kita klik di atasnya seperti ini, maka dia akan tampil tanggapan kuis online untuk nama yang ketiga seperti ini. Nah, sekarang yaitu kita akan menampilkan semua tanggapan dalam bentuk Google Sheet atau dalam bentuk Excel. Jadi untuk menampilkan semua tanggapan siswa dalam bentuk Google Sheet atau Excel, caranya seperti ini. Jadi kita menuju ke menu respon. Jadi misalnya sebelumnya itu menu pertanyaan. Jadi kita klik menu respon yang ini. Kemudian kita menuju ke tanda hijau seperti ini. Membuat spreadsheet. Kita klik. Di sini ada dua pilihan seperti ini. Pilih spreadsheet yang ada atau buat spreadsheet yang baru. Di sini kita pilih buat spreadsheet yang baru. Kemudian kita berikan nama filenya. Di sini kita berikan nama misalnya yaitu data kuis online 1. Seperti ini. Jadi jika sudah, sekarang klik buat. Maka dia akan menuju ke Google Spreadsheet atau Google Sheet. Nah, jadi bentuknya hampir mirip seperti Microsoft Excel. Hasilnya seperti ini. Maka di sini dia akan menampilkan yaitu di sini ada waktu tanggapan diterima. Kemudian juga ada skor. Misalnya untuk Akmal dia mendapatkan skor 70. Untuk Fadlun mendapatkan skor 90. Kemudian untuk Farhan dia mendapatkan skor 100 untuk soal pilihan ganda. Sementara untuk soal isian akan diperiksa secara manual dan persentasenya akan dibagi. Misalnya untuk soal pilihan ganda akan mendapatkan persen 50, untuk soal isian akan mendapatkan persen 50, sehingga totalnya 100%. Sekarang kita akan kembali ke menu yang tadi. Nah, di sini bisa dilihat di menu pertanyaan.
Jadi sekarang di tutorial ini kita akan mencoba untuk membuat kuis online supaya hasilnya seperti ini. Jadi kita akan meniru tutorial yang telah selesai. Kita akan memulai membuat ulang sehingga hasil yang kita buat hasilnya seperti ini. Jadi langsung saja kita mulai untuk membuat tutorial. Jadi yang pertama sekali kita lakukan yaitu kita ketik Google Form di menu pencarian. Kita ketik Google Form, kita tekan enter. Nah, sekarang kita pilih Google Form Sign In. Kita isi email untuk pembuatan Google Form. Jadi misalnya di sini saya ketik padi1padi2@gmail.com. Kemudian klik berikutnya. Isi password Gmail. Kemudian klik berikutnya. Maka dia akan tampil menu Google Form seperti ini. Untuk pembuatan Google Form baru, kita menuju ke menu kosong yang atas sebelah kiri. Yang ini. Jadi kita klik ini. Maka dia akan tampil seperti ini. Sekarang kita mulai pembuatan Google Form untuk kuis online. Sekarang kita akan memberikan judul untuk Google Form. Misalnya di sini judulnya yaitu kuis online. Maka dia akan otomatis judulnya akan berubah menjadi kuis online. Sekarang deskripsi. Jadi untuk deskripsi kita isi waktu 10 menit. Atau misalnya kita isi waktu 30 menit. Jadi misalnya waktu 10 menit tidak cukup. Jadi kita isi waktu 30 menit seperti ini. Kemudian kita mulai membuat pertanyaan. Jadi di sini pertanyaan bisa diisi. Misalnya yang pertama yaitu nama. Untuk menjawab di sini ada yang pertama yaitu untuk jawaban singkat. Jadi untuk jawaban singkat hasilnya seperti ini. Kemudian kita ganti ke paragraf. Paragraf hasilnya seperti ini. Misalnya di sini jawaban singkat. Yang ini untuk paragraf. Jadi sekarang kita juga bisa mengatur yaitu wajib diisi. Jadi misalnya kita centreng artinya dia wajib diisi. Kalau ini dia tidak wajib diisi. Sekarang kita tambah pertanyaan baru. Untuk pertanyaan baru misalnya kita isi dengan NIS. Untuk metode jawabannya di sini kita pilih misalnya paragraf. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yaitu kelas. Metode jawaban yang digunakan di sini yaitu kita pilih misalnya di sini kita pilih drop down yang ini. Misalnya pilihan yang pertama yaitu 6A. Kemudian kita tekan enter. Kita isi pilihan yang kedua yaitu 6B. Kemudian kita tekan enter lagi. Kita isi 6C. Sekarang kita akan mulai untuk membuat bagian. Jadi kita klik tambahkan bagian yang ini. Nah, sekarang sudah ada bagian yaitu bagian 2 dari 2. Kemudian di atasnya yaitu bagian 1 dari 2. Sekarang kita isi subjudul untuk bagian yang kedua. Jadi misalnya di sini untuk subjudul bagian kedua yaitu soal pilihan ganda. Kemudian kalau ada deskripsi diisi deskripsi. Kalau tidak ada deskripsi diabaikan. Klik tambahkan pertanyaan.
Sekarang kita akan mulai untuk membuat pertanyaan soal pilihan ganda. Misalnya di sini soalnya yaitu berapakah jumlah rukun Islam. Kemudian kita pilih metode jawaban. Jadi misalnya di sini kita pilih metode jawabannya yaitu pilihan ganda. Sekarang kita mulai isi untuk jawaban pilihan ganda. Jadi di sini yang masih acak kita buat secara berurutan. Misalnya di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, kemudian kita tekan enter, kita pilih 5 seperti ini. Sekarang kita tambahkan pertanyaan lagi. Misalnya di sini pertanyaannya yaitu apa nama binatang yang ada di gambar berikut ini. Nah, sekarang kita pilih metode jawabannya. Misalnya di sini ada pilihan ganda. Jadi kita isi untuk gambarnya. Jadi kita klik menu gambar. Kita klik cari. Kita pilih foto jerapah. Kita tekan open. Nah, jadi sekarang kita ingin mengatur besar gambarnya. Kemudian yaitu kita atur rata kiri, rata tengah atau rata kanan. Seperti ini. Jadi sekarang kita mulai untuk mengisi jawabannya. Jadi misalnya yang pertama jawabannya jerapah. Kita tekan enter. Pilihan kedua gajah. Kemudian kita tekan enter lagi. Kita tekan enter lagi. Sampai ini. Jadi misalnya ada pilihan lebih seperti ini, kita bisa menghapus. Nah, jika sudah ada 5 pilihan, sekarang kita buat pertanyaan berikutnya lagi. Yang di sini soal matematika. Jadi kita pilih metode jawabannya yaitu pilihan ganda. Kita isi jawabannya seperti ini. Kalau ada lebih kita bisa menghapus. Kita isi lagi pertanyaan berikutnya. Sekarang juga pertanyaan matematika, namun soalnya kita buat lebih rumit. Untuk opsi jawabannya dan metode jawabannya masih pilihan ganda. Opsinya ada 15, 16, 17, 18, kita tekan enter. Kita isi 19 seperti ini. Sekarang kita tambahkan lagi pertanyaan. Misalnya di sini pertanyaannya yaitu kata kerja minum dalam bahasa Inggris adalah. Sekarang kita isi yaitu jawabannya. Misalnya jawabannya di sini ada drink, pen, run, walk, dan eat. Jadi sekarang kita telah selesai membuat soal pilihan ganda. Jadi di sini kita telah membuat 2 bagian. Yaitu di sini ada bagian 1 dari 2. Kemudian ada bagian 2 dari 2. Sekarang kita ingin tambahkan lagi 1 bagian lagi untuk soal isian. Jadi kita klik menu bagian, tambahkan bagian. Sekarang sudah ada 3 bagian.
Jadi sekarang kita isi subjudul untuk bagian yang ketiga, yaitu soal isian. Untuk deskripsi, kalau ada deskripsi bisa diisi, kalau tidak diabaikan. Sekarang kita mulai untuk membuat pertanyaan soal isian. Untuk membuat soal isian, kita menuju ke menu tambahkan pertanyaan. Kita buat pertanyaan untuk soal isian. Jadi misalnya pertanyaannya yaitu sebutkan macam-macam rukun iman. Sekarang kita pilih metode jawabannya. Di sini ada jawaban singkat, ada paragraf. Jadi di sini kita pilih metode jawabannya, yaitu paragraf. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Itu sebutkan macam-macam rukun Islam. Kita pilih metode jawabannya. Di sini bentuknya paragraf. Kita buat lagi pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya yaitu berikan penjelasan yang berkaitan dengan gambar di bawah ini. Kemudian kita pilih metode jawabannya, misalnya paragraf. Sekarang kita klik menu gambar untuk mengimpor gambar ke Google Form atau mengimpor gambar ke kuis online. Jadi kita pilih gambarnya, kita klik open. Sekarang kita atur ukuran gambarnya. Kemudian kita atur rata kiri, rata kanan, atau rata tengah yang ini. Jadi untuk mengaturnya, misalnya tidak tampil menu, jadi kita klik di sebelah kanan seperti ini, sehingga muncul menu titik 3 seperti ini. Jadi kita klik rata tengah, sehingga gambarnya menjadi rata tengah seperti ini. Jadi sekarang kita telah selesai membuat soal untuk kuis online. Sekarang kita ingin mengecek bagaimana bentuk soal yang telah kita buat. Jadi kita menuju ke menu pratinjau seperti ini. Jadi soal kuis yang telah kita buat bentuknya seperti ini. Ada pengisian nama, NIS, dan kelas. Namun di sini dia belum ada bagian wajib isi. Jadi kita atur kembali untuk bagian wajib isi. Jadi kita tinggalkan dulu halaman ini. Kita atur bagian wajib isi di sini. Kita klik wajib diisi. Ini juga kita klik, kemudian kita klik wajib diisi. Karena identitas diri kita buat wajib diisi. Sekarang kita klik lagi menu pratinjau. Maka di sini kita telah muncul bintang wajib diisi. Artinya kalau ada pertanyaan yang di sampingnya ada bintang, artinya dia wajib diisi. Maka kita tidak bisa ke menu berikutnya tanpa terlebih dahulu mengisi pertanyaan yang wajib diisi, seperti ini. Sekarang kita akan membuat 3 bagian menu pratinjau. Jadi di sini misalnya mewakili 3 siswa. Jadi kita buat 3 bagian menu pratinjau, seperti ini. Sekarang sudah ada 3 bagian. Artinya di sini 3 siswa. Jadi di sini bisa dilihat urutan pertanyaannya. Urutan pertanyaannya di sini masih sama. Ya, antara siswa masih sama. Jadi kemungkinan siswa untuk menyontek ke temannya lebih besar. Jadi sekarang kita akan mencoba untuk mengacak urutan pertanyaan, sehingga antara siswa yang satu dengan siswa yang lain mendapatkan urutan soal yang berbeda. Caranya yaitu kita menuju ke menu setting. Menu setting ada di sini. Nah, di sini di setelan. Jadi di sini ada beberapa pengaturan. Kita bisa mengaturnya sendiri. Ada juga di sini yaitu batasi ke 1 tanggapan. Ini artinya yaitu responder akan diwajibkan masuk ke akun Gmail. Di sini yaitu kita tidak
menconteng batasi ke satu tanggapan. Karena di sini kita tidak membutuhkan alamat email. Namun kalau misalnya perlu, nanti bisa diatur sendiri. Seperti ini. Sekarang di bagian presentasi. Jadi di sini ada beberapa bagian lagi. Saya ada tampilkan status progres. Ada acak urutan pertanyaan. Jadi ini yang dimaksud dengan acak urutan pertanyaan. Kemudian ada pesan konfirmasi. Jadi misalnya pesan konfirmasi setelah kita mengirim tanggapan Google Form atau setelah kita mengirim jawaban kuis online. Jadi di sini misalnya tulisannya yaitu terima kasih telah mengikuti kuis online. Klik simpan. Jika sudah, sekarang kita kembali ke menu pratinjau untuk mengecek apakah kita telah membuat urutan soal secara acak atau tidak. Nah, jadi di sini misalnya mewakili 3 siswa. Jadi di sini bisa lihat urutan soalnya yaitu yang pertama untuk identitas diri, untuk siswa 1, kelas, NIS, dan nama. Sekarang kita lihat untuk siswa yang lain. Yang pertama kelas, kemudian NIS, dan nama. Kita lihat lagi untuk siswa yang lain lagi. Nama, NIS, dan kelas. Jadi kita telah membuat urutan pertanyaan secara acak. Namun ini perlu diperhatikan, ini belum jadi sebagai kuis. Artinya guru dan siswa belum dapat melihat jawaban yang benar dan jawaban yang salah atau jumlah nilai poin yang mereka dapat setelah menjawab soal kuis online. Jadi sekarang kita akan membuat Google Form ini sebagai kuis online. Artinya yaitu sebagai kuis. Jadi kita kembali ke menu setelan atau menu setting. Kemudian kita atur Google Form yang telah kita buat sebagai kuis online. Jadi kita menuju ke menu setelan atau menu setting. Kemudian kita ke bagian kuis. Jadi di sini kita aktifkan jadikan ini sebagai kuis. Jadi kita klik di sini. Maka di sini akan ada tetapkan nilai poin untuk pertanyaan dan izinkan pemberian nilai otomatis. Kemudian ada liris nilai. Kemudian ada nanti. Kemudian di bawahnya ada responder dapat melihat pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, nilai poin. Seperti ini. Jadi di sini menu ini kita bisa atur. Jika sudah sesuai, klik simpan. Nah, di sini perlu diperhatikan ada meminta alamat email. Hal ini terjadi karena di bagian settingan, di bagian kuis, jadi kita klik nanti setelah peninjauan manual. Jadi kita akan secara otomatis mengaktifkan koleksi email. Seperti ini. Maka di bagian umum, jadi kita hilangkan centang di sini. Kumpulkan alamat email. Sekarang klik simpan. Maka dia tidak meminta lagi alamat email. Sekarang kita akan coba untuk men-setting sekali lagi. Ini misalnya di sini di bagian kuis kita ubah ke segera setelah setiap pengiriman. Kemudian kita ubah lagi ke nanti setelah peninjauan manual. Maka di bagian umum akan otomatis tercentang kumpulkan alamat email. Jadi di sini kita hilangkan centang dikumpulkan alamat email. Jika sudah sesuai, klik simpan. Sekarang kita mulai untuk mengisi poin. Jadi untuk bagian 1 dari 3, di sini ada nama, dis, dan kelas. Jadi kita tidak perlu mengisi poin. Kemudian untuk bagian kedua, yaitu soal pilihan ganda. Jadi di sini kita akan mengisi poin. Jadi untuk soal nomor 1 kita klik di soalnya, atau kita bisa klik di jawabannya. Misalnya di sini kita klik di soalnya sekali, akan muncul seperti ini. Kemudian klik kunci jawaban. Kemudian kita klik di jawaban yang benar, seperti ini. Maka akan muncul tanda centang. Sekarang kita berikan nilai poin. Misalnya di sini kita berikan poinnya 20. Sekarang kita ke soal berikutnya. Kita bisa klik di jawabannya, seperti ini. Kemudian kita klik kunci jawaban. Klik di jawaban yang benar, maka akan muncul tanda centang.
kita berikan poinnya. Misalnya poinnya 10. Perhatikan di bagian atas, di sini menunjukkan poin total dari soal yang telah kita buat. Jadi yang pertama yaitu 20, kemudian yang kedua yaitu 10. Jadi totalnya 30. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Ini misalnya kita berikan poin lagi yaitu 20. Jadi totalnya yaitu 50. Sekarang kita isi jawaban soal berikutnya. Jadi kita klik jawaban, kemudian kita berikan poin. Misalnya poinnya 30. Jadi totalnya 80. Sekarang untuk soal selanjutnya juga sama. Kita klik di jawaban, kemudian kita klik di jawaban yang benar. Kita berikan poin, misalnya 20. Jadi poin total yang didapat oleh siswa yaitu 100. Seperti ini. Sekarang untuk bagian ketiga yaitu soal isian. Jadi untuk soal isian kita akan periksa secara manual. Nanti jumlah totalnya akan dibagi antara soal pilihan ganda dan soal isian. Misalnya untuk soal pilihan ganda 50% dan soal isian 50%. Jadi totalnya 100. Sekarang yaitu kita cek jawaban yang telah kita buat. Mungkin ada yang salah atau ada yang tidak terisi. Jadi misalnya di sini dia telah terisi semua. Misalnya bahasa Inggris. Ya di sini bahasa Inggris ya sudah benar ya. Minum dalam bahasa Inggrisnya drink. Seperti ini. Jadi sekarang kita telah mengetahui bahwa poin total yang didapat yaitu 100. Sekarang kita akan mencoba untuk menjawab soal kuis yang telah kita buat. Jadi misalnya di sini kita klik menu pratinjau untuk mewakili masing-masing siswa. Jadi di atasnya di sini ada dilihat ada tanda wajib isi, kemudian ada diminta NIS, nama, dan kelas. Jadi kalau ada tanda wajib isi, kalau kita tidak mengisi, maka dia akan tampil pemberitahuan seperti ini. Jadi sekarang kita akan coba isi. Misalnya di sini ada NIS, nama, dan kelas. Klik berikutnya. Sekarang untuk soal pilihan ganda, kita akan isi secara acak. Jadi kita mulai isi secara acak. Jika sudah selesai, klik berikutnya. Kemudian untuk soal isian, kita akan isi secara acak. Karena untuk soal isian, kita akan periksa secara manual. Jika sudah selesai, klik kirim. Nah, di sini ada pemberitahuan. Terima kasih telah mengikuti kuis online. Kemudian ada juga menu lihat skor. Jadi skor yang didapat atau poin total yang didapat untuk soal pilihan ganda yaitu 80. Di sini siswa juga dapat melihat jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Jadi menu ini kita bisa mengatur sehingga siswa tidak dapat memberitahukan jawaban yang benar atau jawaban yang salah ke siswa yang lain. Jadi menu ini kita bisa mengatur untuk menampilkan jawaban yang benar atau kita tidak menampilkan jawaban yang benar. Untuk mengaturnya, kita menuju ke menu setelan. Ada bagian umum, di sini ada batasi ke satu tanggapan, responden dapat, di sini ada edit setelah pengiriman atau lainnya. Kemudian di bagian kuis. Kalau kita centang ini, maka responden dapat melihat semua yang ada di menu centang tersebut. Sekarang kita ke menu pratinjau. Jadi sekarang kita akan coba isi lagi. Jadi di sini yang pertama kita isi yaitu NIS. Kemudian nama,
kemudian kelas. Klik berikutnya. Sekarang kita akan isi secara acak. Kemudian untuk soal isian, misalnya di sini kita abaikan. Nah, di sini dia akan tampil seperti ini. Jadi dia akan tampil semua menu. Nah, di sini ada lihat skor, kemudian lihat respon sebelumnya, ada edit tanggapan Anda. Kalau sebelumnya dia tidak ada. Jadi menu-menu yang ada di sini kita bisa mengatur di settingan yang ini. Misalnya batasi ke satu tanggapan, edit setelah pengiriman, lihat diagram ringkasan, kemudian ada acak urutan pertanyaan. Kemudian di bagian kuis, kita hilangkan centang semua yang ada di sini. Jadi siswa hanya dapat melihat nilai poin mereka. Mereka tidak dapat melihat jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Sekarang kita akan coba lagi untuk menjawab kuis online. Klik berikutnya. Kita akan isi jawaban soal pilihan ganda secara acak. Klik berikutnya. Kemudian ini kita akan isi secara acak. Misalnya jawabannya contoh jawaban 1, contoh jawaban 2, dan contoh jawaban 3. Klik kirim. Nah, di sini siswa hanya dapat melihat skor. Seperti ini. Skor yang didapat yaitu 80. Namun dia tidak dapat melihat jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Sekarang kita kembali ke menu setelan. Ingat di bagian acak. Kemudian kita hilangkan centang di nilai poin. Sekarang kita akan coba mengisi kembali soal kuis online. Jadi di sini urutan pertama yaitu nama. Nama misalnya di sini namanya yaitu Noval. Kemudian kelasnya yaitu 6B. Kemudian NIS 1189. Klik berikutnya. Kita isi jawaban soal pilihan ganda secara acak. Klik berikutnya. Kemudian kita isi soal isian secara acak. Misalnya di sini jawabannya berupa contoh. Contoh 1, contoh 2, dan contoh 3. Jika sudah selesai, klik kirim. Maka menu tanggapan seperti ini. Kita hanya dapat melihat jawaban yang telah kita isi. Namun kita tidak mengetahui jumlah poin yang kita dapat, atau jawaban yang benar, atau jawaban yang salah, seperti ini. Sekarang yaitu kita ingin mengatur ke bagian respon. Ini artinya seorang guru dapat melihat semua tanggapan kuis online yang telah dikirim oleh semua siswa. Jadi untuk melihat semua respon, kita menuju ke menu respon. Seperti ini. Di sini ada menu pertanyaan.
ada nama, kemudian ada tanggapan yang telah dikirim. Kemudian ada menu individual. Jadi menu individual ini dia akan menampilkan secara detail semua jawaban yang telah dikirim oleh siswa dan jumlah poin yang mereka dapat. Kita bisa klik ini untuk pindah ke data siswa yang lain. Misalnya di sini Rahmat poinnya ada 40. Kemudian kita bisa pindah lagi ke siswa yang lain lagi. Misalnya di sini namanya Rahmah. Poin yang didapat untuk soal pilihan ganda adalah 80. Ini untuk Noval. Poin yang didapat yaitu 100 untuk soal pilihan ganda. Sekarang kita ingin menampilkan semua tanggapan siswa dalam bentuk Microsoft Excel atau Google Sheet. Jadi klik di sini. Di sini kita ada pilihan. Di sini kita pilih buat spreadsheet baru. Kemudian untuk nama filenya kita berikan nama contoh data kuis online. Seperti ini. Kemudian klik buat. Jadi di sini akan menampilkan semua data dalam bentuk Microsoft Excel seperti ini. Jadi di sini bisa diperhatikan untuk waktu menerima tanggapan, kemudian untuk skor. Kemudian untuk soal isian akan diperiksa secara manual. Jadi di sini kita bisa atur tampilannya. Kita menuju ke menu format, kemudian di bagian pengemasan teks kita pilih kemas, maka dia akan tampil seperti ini. Sekarang kita ke bagian berikutnya, yaitu kita ingin mengatur penerimaan tanggapan. Jadi di sini di menu respon. Jadi sebelumnya kita telah mengatur bahwasanya waktu kuis adalah 30 menit. Kemudian setelah 30 menit siswa tidak dapat lagi mengirim tanggapan mereka. Seperti ini, waktunya 30 menit. Jadi untuk mengatur waktu ini kita menuju ke menu respon. Nah, jadi ini adalah menu respon. Di sampingnya menu pertanyaan. Jadi di bagian menu respon, di sini kita klik menerima tanggapan. Di sini tidak menerima tanggapan. Jadi misalnya sekarang kita akan coba refresh ulang. Maka di sini ada keterangan formulir kuis online sudah tidak menerima tanggapan lagi. Seperti ini. Sekarang kita akan coba copy paste link ini ke browser yang lain. Misalnya di sini kita paste ke Google Chrome. Hasilnya sama, formulir kuis online ini sudah tidak menerima tanggapan lagi. Sekarang kita aktifkan menerima tanggapan. Maka siswa dapat mengirim kembali tanggapan mereka. Yang Google Chrome juga sama, siswa dapat mengirim kembali tanggapan mereka. Seperti ini. Terima kasih telah menonton video dari channel ini. Jika kalian merasa masih ada kekurangan dari video ini, kalian bisa meninggalkan komentar di bawah video ini. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.